Sejak tahun 2022, hubungan antara Chelsea dan Brighton telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar urusan di lapangan. Mereka bukan hanya dua klub Premier League yang sesekali berhadapan, tapi seolah menjelma menjadi rekan dagang tetap, dengan satu pihak sebagai pembeli dan satu lagi sebagai pemasok utama. Setiap jendela transfer, publik seolah tinggal menunggu siapa lagi pemain Brighton yang akan menyusul jejak para pendahulunya ke Stamford Bridge. Dimulai dari Marc Cucurella yang ditebus dengan mahar 55 juta pound, Chelsea tak hanya tertarik pada bakat sang pemain, tapi juga pada sosok di balik layar. Graham Potter, sang pelatih yang juga mereka boyong. Lalu, datanglah Moises Caicedo, pembelian super mahal senilai 115 juta pound, rekor Premier League saat itu. Seolah tak cukup, The Blues juga mengangkut Robert Sanchez, penjaga gawang yang sebelumnya menjadi andalan Brighton. Secara keseluruhan, Chelsea sedianya sudah menjalin bisnis dengan Brighton sejak lama. Keduanya terlibat peminjaman atau transfer pemain muda. Dan kini, lembar baru ditulis dalam buku hubungan bisnis Chelsea dan Brighton. Nama Joao Pedro mencuat ke permukaan, penyerang muda yang telah menyumbang 30 gol dan 10 assist untuk tim berjuluk si Kamar. Angka yang cukup untuk membuat Chelsea mengeluarkan dana besar lagi. Tapi, dari seluruh deretan transfer itu, ada sesuatu yang menarik dari sosok Joao Pedro. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Chelsea resmi mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Joao Pedro dari Brighton and Hove Albion dengan mahar sekitar 50 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Sebuah angka fantastis untuk pemain berusia 23 tahun yang kini tinggal menuntaskan proses administrasi sebelum diperkenalkan secara resmi. Kedatangan Pedro menambah daftar panjang belanja Chelsea di musim panas 2025 yang kini telah melampaui angka 200 juta euro. Jumlah itu bukan sekadar mencerminkan ambisi, tapi juga pola yang terus berulang. Chelsea tak ragu menggelontorkan dana besar demi mengamankan pemain-pemain potensial. Dan sejak 2022, hubungan mereka dengan Brighton telah berkembang menjadi semacam jalur distribusi eksklusif di mana para talenta terbaik Brighton secara rutin diboyong ke Stamford Bridge. Namun sebenarnya, kedekatan Chelsea dan Brighton bukan hal baru. Sebelum era pembajakan nama-nama besar, keduanya telah kerap terlibat dalam peminjaman dan transfer pemain muda. Nama-nama seperti Fikayo Tomori, Tariq Lamptey, Billy Gilmour, hingga Levi Colwill pernah melintasi jalur yang sama, walau arahnya saat itu lebih banyak dari Chelsea ke Brighton. Kini, arusnya berbalik tajam. Dengan Joao Pedro menyusul Liam Delap, Estevao Willian, Dario Esugo, Mamadou Sarr, dan Kendry Paes, serta rumor kesepakatan dengan Jamie Gittens dari Borussia Dortmund, Chelsea terlihat tak mau mengendurkan pedal gas. Jika dihitung sejak musim panas 2022, total pengeluaran mereka telah menembus 1,49 miliar euro. Angka ini menegaskan satu hal, dalam urusan belanja pemain, belum ada yang bisa menyamai Chelsea di seluruh Eropa. Pedro mengakhiri perjalanannya bersama klub yang ia bela selama 2 musim terakhir. Didatangkan dari Watford pada 2023 dengan nilai transfer 34,2 juta euro. Pedro datang sebagai prospek menjanjikan dan 2 tahun kemudian ia pergi sebagai aset mahal yang berhasil ditekan hingga ke potensi terbaiknya. Selama memperkuat si Kamar, Pedro tampil dalam 70 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 30 gol dan menyumbang 10 assist. Di Premier League, kontribusinya bahkan lebih mencolok, rata-rata 0,63 kontribusi gol per 90 menit.
Angka yang mencerminkan efektivitas sekaligus konsistensi, sesuatu yang jarang ditemukan pada penyerang seusianya. Dengan performa seperti itu, tak mengherankan jika kepindahan Pedro ke Chelsea kini masuk dalam daftar penjualan terbesar sepanjang sejarah Brighton. Ia hanya kalah dari Ben White yang pada 2022 dilepas ke Arsenal dengan mahar 58,5 juta euro. Bagi Brighton, ini bukan sekadar transfer, tapi pengakuan atas sistem yang mampu mencetak bintang dan menjualnya dengan nilai maksimal. Masuknya Joao Pedro ke skuad Chelsea jelas bukan sekadar menambah jumlah pemain di lini depan. Kehadirannya membawa variasi baru dalam opsi menyerang yang kini tersedia bagi Enzo Maresca. Manajer anyar Chelsea itu memang membutuhkan penyerang tambahan untuk mendampingi Nicolas Jackson, terutama demi menjaga intensitas sepanjang musim yang panjang dan penuh tekanan. Namun Pedro tak akan melenggang mulus menuju posisi inti. Persaingan di lini depan Chelsea cukup padat, dengan nama-nama seperti Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Mykhailo Mudryk, Noni Madueke, Pedro Neto, Marc Guiu hingga rekrutan baru Jamie Gittens dan Liam Delap. Selain itu, masih ada sejumlah pemain yang kemungkinan akan dilepas, seperti Raheem Sterling, Joao Felix, dan Armando Broja. Masuknya Joao Pedro tentu membuat persaingan memperebutkan waktu bermain makin ketat. Pihak manajemen menganggap kedalaman skuad sangat penting untuk menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi. Selain itu, kedalaman ini dibutuhkan untuk mendukung gaya permainan penguasaan bola tinggi ala Enzo Maresca. Meski begitu, tetap saja hanya ada 11 tempat di lapangan, sehingga pemilihan pemain utama harus cermat agar tak menghambat perkembangan talenta muda. Pedro memang memiliki fleksibilitas posisi, bisa bermain sebagai second striker, false nine, bahkan melebar ke sayap jika dibutuhkan. Tapi fleksibilitas itu tak serta-merta menjamin tempat. Justru itu membuat tantangannya makin kompleks. Yang menarik, Pedro bukan tipe penyerang yang hanya menunggu bola di kotak penalti. Ia aktif menjemput bola, memprogresi serangan, dan menciptakan ruang bagi rekan-rekannya. Dalam skema Maresca yang bertumpu pada sirkulasi vertikal dan koneksi antar lini, karakter seperti ini sangat penting. Pedro cenderung turun ke lini tengah, menerima bola di antara garis, lalu mengombinasikannya dengan pergerakan tanpa bola yang terukur. Pola yang mengingatkan pada peran Roberto Firmino di masa keemasannya bersama Liverpool. Secara statistik, kontribusinya juga tak bisa dianggap remeh. Di Premier League musim 2024-2025, ia mencetak 10 gol dan 6 assist dalam 1953 menit bermain. Rata-rata 0,22 gol non-penalti per 90 menit memang tampak biasa. Tapi di balik angka itu ada catatan impresif. Persentil ke-92 untuk penciptaan peluang berbahaya dan persentil ke-79 untuk dribble progresif di antara penyerang di 7 liga top Eropa. Itu bukan data dari finisher murni, tapi dari penghubung antar lini yang menggerakkan serangan. Contoh nyatanya terlihat saat laga kontra Leicester City April lalu. Pedro turun ke lini tengah menerima umpan dari Carlos Baleba, memutar tubuh dengan cepat, lalu mengirimkan umpan terobosan presisi ke Simon Adingra yang berlari memotong dari sisi sayap. Aksi seperti inilah yang membuat Maresca terpikat, karena ketika Chelsea mentok menghadapi blok rendah, Pedro justru menawarkan jalan keluar.